Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini hari Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022 kita akan belajar pelajaran fikih dengan judul Sholat Jumat. Apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Nah, yang kita pelajari hari ini sholat Jumat itu tujuannya adalah satu, melalui drill, ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan benar. Terus yang kedua, melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat mengetahui hukum sholat Jumat dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, metode inquiry, menggali, menemukan, merumuskan, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sholat Jumat dengan percaya diri, baik dan benar. Terus yang keempat, melalui pemberian uswah, peserta didik dapat menunjukkan sikap kemauan melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang terakhir, yang kelima, melalui pengamatan dan pemberian contoh, peserta didik dapat melakukan sholat Jumat pada hari Jumat sesuai dengan tuntutan agama Islam. Sebelum pembahasan ini kita mulai sama-sama, mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah satu kali sama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, coba perhatikan sekarang kita masuk pada materi sholat Jumat. Siapa yang pernah melaksanakan sholat Jumat? Ya, yang laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat. Yang perempuan tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah sholat Jumat itu? Siapa yang tahu? Ya, sholat Jumat, pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Nah, kalau yang laki-laki sudah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak wajib lagi untuk melaksanakan sholat zuhur. Mengapa? Karena sholat zuhurnya sudah diganti dengan sholat Jumat. Tapi kalau yang perempuan, karena tadi tidak melaksanakan sholat Jumat, maka wajib untuk orang laki-laki yang sudah dewasa untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, ya. Jadi melaksanakan sholat zuhur itu tetap harus dilaksanakan bagi orang perempuan walaupun hari Jumat. Dan rakaatnya juga sama. Berapa rakaat sholat zuhur? 4. Ya. Tapi kalau sholat Jumat itu tidak 4 rakaat. Berapa rakaat? 2. Ya. Nah, yang laki-laki sholat Jumat hanya 2 rakaat. Ya, itu sudah bisa mengganti sebagai sholat zuhur. Loh, enakan Pak sing lanang mek 2 rakaat, sing wedok sholat zuhur 4 rakaat. Sholat Jumat itu memang rakaatnya 2. Ya, rakaatnya 2. Tapi yang 2 rakaat lagi itu diganti dengan khutbah. Ya. Jadi khutbah itu 2 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat, kalau digabung menjadi 4 rakaat. Ya. Nah, siapa yang tahu apa hukumnya sholat Jumat? Apa? Fardu ain. Fardu ain apa wajib? Fardu ain. Iya, hukum sholat Jumat ya. Coba diperhatikan.
sholat Jumat itu adalah fardu ain. Nah, hukum sholat Jumat adalah fardu ain atau wajib. Kalau ditinggalkan maka akan berdosa. Kalau dilaksanakan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Kalian ingin dosa apa ingin pahala? Ingin pahala. Makanya yang laki-laki usahakan untuk senantiasa melaksanakan sholat Jumat. Ya. Apakah semua orang laki-laki wajib untuk melaksanakan sholat Jumat? Ayo, wajib apa enggak? Wajib. Coba kita lanjutkan sekarang. Ya, sholat Jumat itu ya hukumnya wajib. Tapi ada sebagian yang tidak diwajibkan. Ini dalil sholat Jumat bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Ya, mana dalilnya? Ini yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya. Nah, sholat Jumat itu diwajibkan oleh Allah yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Inilah yang menjadikan dasar bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Bagi siapa? Orang laki-laki. Orang laki-laki pintar. Lanjut. Nah, syarat wajib sholat Jumat. Ya, syarat wajib sholat Jumat berarti orang-orang yang tergolong ini, yang masuk dalam golongan ini, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Siapakah mereka? Yang pertama adalah beragama Islam. Semua orang laki-laki yang sudah dewasa yang mengaku beragama Islam, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, balik atau dewasa yang sudah balik. Pak, kalau perempuan sudah balik bagaimana? Wajib enggak? Tidak, karena diwajibkan adalah laki-laki. Laki-laki dewasa. Loh, berarti yang kecil tidak melaksanakan tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa, tapi harus melaksanakan untuk diajari, belajar, biar nanti kalau sudah dewasa itu terbiasa. Yang ketiga, berakal sehat, tidak gila. Ya, bukan orgil. Ya, kalau orgil itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus selanjutnya yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat adalah orang apa yuk? Iya, bagus, orang laki-laki.
Selanjutnya sehat jasmani. Sehat jasmani itu termasuk syarat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus tidak ada udzur. Apa udzur itu? Apa udzur itu? Udzur itu hal-hal yang menghalangi. Hal-hal yang menghalangi sholat Jumat. Contohnya apa kira-kira? Pas kalian mau berangkat Jumatan, sudah mandi, sudah pakai baju, sudah sarungan, mau berangkat. Dada udan terus, hujan lebat, ada angin puting beliung bisa. Nah, sehingga kalian tidak memungkinkan untuk berangkat. Itu kalian tidak apa-apa, tidak melaksanakan sholat Jumat. Paham? Utawa orang angin Yesus. Tahu angin Yesus? Ya, angin Yesus itu adilnya puting beliung. Jadi sama besarnya. Atau mungkin kalau berangkat dadak tanah longsor. Nah, itu termasuk hal-hal yang termasuk udzur kita tidak boleh melaksanakan sholat. Atau seperti kemarin ada corona, itu ada sebagian tidak membolehkan untuk keluar rumah, sehingga sholat Jumat pun masjidnya ada yang sebagian ditutup di beberapa wilayah. Ya, tapi di sini ada yang tidak. Terus yang terakhir, yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat itu adalah orang merdeka. Paham orang merdeka? Orang merdeka itu kalau dulu ada yang namanya budak. Budak itu kalau sekarang pembantu. Tapi bedanya kalau dulu budak itu pembantu tidak dibayar. Gak oleh bayaran. Kadang oleh gebuk, kadang oleh pukulan dari majikannya. Nah, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi yang merdeka seperti kita kemana-mana boleh. Ya, itu namanya merdeka, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Paham? Ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Terus sekarang kita lanjutkan kalau gitu. Setelah kita belajar syarat wajib sholat Jumat, selanjutnya syarat sah sholat Jumat. Ya, syarat sah sholat Jumat. Siapa yang tahu syarat sah sholat Jumat itu ada berapa? Ada 4. Apa 4 itu? Yang pertama adalah ya dikerjakan di waktu zuhur, kira-kira jam 12. Ya. Nah, itu waktu zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari baru itu boleh kita melaksanakan sholat zuhur. Terus yang kedua, syarat sah sholat Jumat adalah di suatu tempat tinggal, di tempat pemukiman. Seperti kita di kampung, ya. Di kampung Sidomungu ini termasuk tempat pemukiman, di Balong Dinding dan sekitarnya termasuk pemukiman. Terus yang ketiga adalah dilakukan dengan berjamaah. Apa? Berjamaah. Berjamaah itu orang sedikit apa banyak? Banyak. Dilakukan sholat Jumat itu kalau sudah sampai 40 orang laki-laki dewasa. Kalau kurang dari 40 orang laki-laki dewasa, maka ada yang mengatakan sebagian ulama itu sholat Jumatannya tidak sah. Ya, harus paling sedikit 40 jamaah
jamaah. Nah, ya, nah, jadi dilaksanakan dengan berjamaah. Terus yang keempat dilakukan didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat itu didahului dengan khutbah. Ya, 2 khutbah. Orang yang khutbah, orang yang menyampaikan khutbahnya itu namanya khotib. Ya. Nah, ini syarat-syarat sah untuk kita melaksanakan sholat Jumat. Ya, kira-kira dari penjelasan pengertian dari awal sampai akhir ini, apakah ada pertanyaan? Angkat tangan, ada pertanyaan? Wah, semua ada bertanya. Ya, jawab dari awal. Verita, apa yang ditanyakan? Iya, bagus. Apakah artinya tergelincirnya matahari itu? Bagus. Tepuk tangan untuk Verita. Ya. Tergelincirnya matahari itu maksudnya setelah matahari itu tepat berada di atas kita, lurus dengan kita, alias bayangan ini sudah tidak ada, tidak kelihatan karena terinjak oleh kita. Geser sedikit ke barat, geser sedikit matahari itu ke barat, itulah yang namanya tergelincirnya matahari. Jadi matahari geser ke barat sedikit, itu yang namanya tergelincirnya matahari. Bagaimana, Berita paham? Bagus. Masih ada pertanyaan lagi yang katanya? Ya, yang jiwa dulu, yang perempuan. Iya, apa perbedaannya sholat Jumat sama sholat duhur? Bagus. Ada yang bisa jawab? Gak ada. Ya. Perbedaannya sholat Jumat dan sholat duhur, yang pertama, sholat duhur itu dilaksanakan 4 rakaat, ya. Terus sholat duhur itu juga tidak harus dilakukan dengan berjamaah, boleh dilakukan sendiri. Tapi kalau sholat jamaah pahalanya kan lebih banyak, 27 derajat. Terus yang ketiga, perbedaan sholat Jumat sama sholat duhur, itu sholat duhur tidak didahului dengan khutbah. Ya. Tapi kalau sholat Jumat itu rakaatnya hanya 2. Ya. Terus pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan berjamaah. Terus yang ketiga, sholat Jumat itu dilakukan harus didahului dengan 2 khutbah. Paham? Najwa? Ya, bagus. Masih ada pertanyaan lagi? Pak Bar? Ya, Pak Bar? Apa? Diulangi? Kapan sholat Jumat dilaksanakan? Bagus. Kemudian dicatat. Sholat Jumat itu kita laksanakan, yang pertama tadi seperti pertanyaannya teman kamu Verita, itu harus mulai dari tergelincirnya matahari. Itu sudah mulai dilaksanakan sholat Jumat. Tapi yang paling penting sholat Jumat itu adalah dilaksanakan pada hari Jumat. Kalau kalian melaksanakan sholat Jumat di hari Minggu, itu namanya bukan sholat Jumat. Sholat Minggu. Ada namanya sholat Minggu? Gak ada. Adanya sholat Jumat. Jadi ya, Abar, sholat Jumat itu kapan dilaksanakan sholat Jumat? Pertama, setelah waktunya duhur. Terus yang kedua dilaksanakan pada hari Jumat. Ya, paham ya? Masih ada pertanyaan lagi? Gak ada? Sudah paham? Ya, jadi alhamdulillah nanti kalau ada kesempatan kita akan melaksanakan diskusi ya tentang sholat Jumat ini. Sementara kalau nggak ada pertanyaan, nih
Ukurannya harus begini ya. Kita harus melaksanakan sholat Jumat dengan benar, gitu ya. Nah ini bagus. Nah, ya bagus. Nah ini ada waktu-waktu sholat Jumat. Terus yang diwajibkan sholat Jumat. Ya. Ya sebentar, bagus, belum satu. Nah ini nomor 3. Hasilnya mana? Ini, oh ya. Pengertian sholat Jumat ya bagus. Orang-orang yang diwajibkan bagus dalilnya. Oh ya bagus ya. Baik anak-anak, setelah kita melaksanakan pembelajaran sholat Jumat sama-sama ya, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum kita akhiri sama-sama, kita simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa yang dikatakan sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang diwajibkan untuk orang laki-laki ya, yang dilaksanakan dengan berjamaah sebanyak 2 rakaat. Terus sholat Jumat itu dilaksanakan di waktu zuhur ya, di waktu zuhur setelah tergelincirnya matahari. Terus yang ketiga, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, tidak semua orang laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Ya saya kira itu untuk kesimpulan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar ya, supaya kalian betul-betul menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun fil akhirat. Mari kegiatan kita pada hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah 1 kali bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Imran, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.